Singapura. Ya baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Solia, sebagai kreator video. Di sebelah kanan saya ada Khalid Reza Palevi sebagai pemateri dan kameramen. Yopil Farizi sebagai sumber kasus masalah. Dan saya Aditya Wisnuwardana sebagai konseling. Saya Ahmad Dading sebagai konselor. baik. Di sini tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Mistikal Febriani MPD. Berikutnya saksikan video kami. Permisi bang. Iya, silakan duduk. Sebelumnya perkenalan dulu bang. Sini saya Wisnu. Sini kan saya mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung, jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, di sini saya ingin saling sharing aja sama abang. Soalnya saya ini buat kedepannya itu masih bingung. Yang karir saya ini buat kedepannya bagaimana. Soalnya di sini saya kan masih semester 4 di UIN Raden Intan Lampung. Nah, menurut saya biar saya kedepannya itu tidak terlalu biar bisa memanage waktu supaya lebih produktif lagi buat kedepannya, biar saya tuh tidak bingung lagi setelah lulus dari UIN Raden Intan Lampung ini mau kemana, biar saya langsung lulus insya Allah mendapatkan pekerjaan yang baik dan buat kedepannya itu saya bisa lebih baik lagi begitu. Nah, menurut abang saya minta pendapat dan solusi dari abang sendiri buat diri saya ini kedepannya bagaimana. Oke. Sebelumnya Wisnu kan sudah berada di jurusan bimbingan dan konseling ini selama 4 semester ya. Tentunya selama 3 semester sudah dilalui. Saya ingin bertanya kepada Wisnu ya, apakah dalam 3 semester itu Wisnu merasa mantap akan jurusan ini, dan apakah ada hal-hal yang membuat Wisnu menjadi ragu akan jurusan yang Wisnu ambil? Soalnya sudah 4 semester dan kemungkinan besar ini sudah lebih dari setengah jalan. Itu bagaimana? Kalau yang saya rasakan selama dari semester 1 sampai semester 4 ini, ya kalau buat di kelas saya nyaman-nyaman saja, dan buat anak-anaknya juga pada asik, dan kalau untuk menangkap pelajaran juga ya lumayan lah sesuai kapasitas dan kemampuan diri saya. Dan yang saya bingungkan itu kan di bimbingan konseling ini kan saya mengambil prodi pendidikan. Nah, Nah, di pendidikan bimbingan konseling ini saya apakah harus jadi guru atau bagaimana itu? Nah, di situ saya yang masih bingung. Apa harus jadi guru atau membuka konseling pribadi atau bagaimana? Di situ yang saya masih bingung kan. Kalau di kelas mah enjoy aja selama 4 semester ini. Oh, kalau soal menjadi guru, kemungkinan besar Wisnu ya akan berlarinya ke jurusan yang berprofesi menjadi guru, karena Wisnu mengambil bimbingan konseling pendidikan Islam ya, yang berbasis pendidikan. Dan memang dalam jurusan ini nah Wisnu kan ada rasa bimbang atau sedikit ragu akan jurusan ini. Ada keraguan di hati. Pasti kan ada sih faktor dari luar yang membuat Wisnu menjadi ragu apakah Wisnu sudah mendapatkan kegiatan yang lebih bermanfaat di luar, ataukah sudah mendapatkan pekerjaan atau yang sebagainya. Itu bagaimana? Apa yang membuat faktor Wisnu menjadi ragu akan jurusan ini? Kalau faktor yang paling utama ya sebenarnya kan saya pertama mendaftar itu bukan langsung mengambil jurusan bimbingan konseling, tapi saya mengambilnya manajemen perbankan. Nah, tapi di ini keterimanya di pilihan saya yang terakhir, yang ketiga, yaitu bimbingan konseling ini sendiri. Tapi sebelumnya saya sudah konsultasi sama orang tua saya, bimbingan konseling juga bagus. Nah, tapi mungkin emang bukan dari hati pribadi aja sih kita memilih jurusan ini, jadinya kayak ada sedikit keraguan gitu. Tapi kalau buat kedepannya, kalau emang ini udah jalan saya, ya apapun ya memang harus saya jalani buat kedepannya. Oke. Kalau menurut saya, saran saya pribadi, Wisnu bertanya kepada diri Wisnu sendiri, apakah dalam 4 semester yang Wisnu jalani, apakah Wisnu sudah mantap akan jurusan ini? Dan misalkan nih, Wisnu memang dalam 4 semester ini terdapat keraguan, karena keraguan itu memang wajar, di semua orang itu pasti ada.
apakah keraguan itu hanya keraguan biasa, ataukah memang keraguan yang membuat Wisnu ini nggak sreg dengan jurusan ini, dan memang kalau misalkan Wisnu akan melanjutkan akan tidak. Kalau saran saya ya balik lagi ke keyakinan dari Wisnu sendiri dalam menjalani jurusan ini yang 4 semester itu. Karena memang pada dasarnya keraguan itu muncul di setiap individu, entah itu berskala kecil atau berskala besar. Namun kalau misalkan keraguan itu masih bisa dihandle oleh Wisnu sendiri, menurut pribadi saya yang bisa lanjutkan. Tapi kalau misalkan keraguan itu memang benar-benar sangat mengganjal dan bahkan bisa merusak planning Wisnu dan sangat tidak berkesinambungan dengan diri Wisnu saat ini, ya itu balik lagi ke Wisnu sendiri. Jadi saya mau nanya, apakah keraguan dari Wisnu itu sudah seperti apa? Kalau keraguan sih sebenarnya keraguan itu cuma ada sedikit. Tapi keraguan yang sedikit ini jadi apa ya, bisa faktor mempengaruhi segala sesuatu yang akan saya kerjakan. Tapi mulai sekarang saya mulai mencoba untuk menghilangkan rasa keraguan, harus percaya diri dengan diri saya sendiri dan jurusan yang saya ambil. Ya saya berusaha lebih baik lagi lah ke depannya. Oke, baik. Dari pribadi yang saya tangkap ini, Wisnu ini hanya mengalami sedikit keraguan. Ya. Keraguan ini masih di batas wajar dan bisa dialami oleh semua orang. Saran saya, Wisnu tetap melanjutkan studi di bimbingan konseling pendidikan Islam ini. Karena memang keraguan itu wajar, dan selama 3 semester dan 4 semester ini Wisnu fan-fan aja di jurusan ini. Fan-fan aja, nyaman banget malah. Oh ya, menurut saya sih baik seperti itu aja. Wisnu melanjutkan, fokus, dan nanti pasti ada jalan. Karena pada dasarnya keraguan itu ada pada setiap diri manusia, dan itu wajar. Suatu hal yang wajar. Iya, ragu itu wajar. Mungkin itu aja Wisnu yang bisa saya beri saran kepada Wisnu. Wisnu tetap mantapkan jurusan Wisnu di bimbingan konseling pendidikan Islam ini, fokus, dan keraguan itu pasti ada, pasti. Dan kalau misalkan Wisnu ada sesuatu yang mengganjal lagi di lain hari, bisa langsung hubungi saya lagi. Ya baik. Jadi itu aja. Sebelumnya terima kasih atas saran-saran yang sudah Abang berikan. Itu sangat bermanfaat bagi diri saya. Ya, buat kedepannya saya harus bisa mendongkrak diri pribadi saya untuk lebih semangat lagi dalam mengambil keputusan dan belajar ya lebih giat lagi. Terima kasih sebelumnya Bang. Semangat Wisnu. Oke Bang, terima kasih. Sekian pemaparan video dari kami. Apabila ada salah kata atau ada salah dalam penyusunan bahasa, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.